Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang ketiga yaitu ukuran letak data. Adapun submateri yang akan kita pelajari di subbab ini adalah menentukan persentil pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran letak data. Nah, kali ini kita masih membahas submateri yang ketiga, yaitu persentil. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari cara menentukan persentil pada data tunggal, kali ini akan kita pelajari bagaimana cara menentukan persentil pada data berkelompok. Nah, jika kuartil itu membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar dan memerlukan 3 sekat, kemudian desil itu membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar dan memerlukan 9 sekat, maka persentil itu membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar dan memerlukan 99 sekat. Nah, sama halnya seperti menentukan kuartil dan desil, langkah-langkah untuk menentukan persentil pada data berkelompok adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita tentukan letak persentil tersebut berada. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan nilai persentilnya. Nah, untuk letak persentil ke I dari data berkelompok itu dapat dirumuskan dengan LPI sama dengan data ke I per 100 dikali N. Nah, di mana LPI adalah letak persentil ke I, kemudian N adalah jumlah frekuensi, dan I adalah bilangan asli kurang dari 100, yaitu 1, 2, 3, sampai dengan 99. Sedangkan nilai persentil ke I dari data berkelompok itu dapat dirumuskan sebagai berikut. PI sama dengan TB ditambah I per 100 N dikurang FK per FPI dikali P. Nah, di mana PI ini adalah persentil ke I, kemudian TB adalah tepi bawah kelas persentil ke I, kemudian FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I. Selanjutnya FPI adalah frekuensi kelas persentil ke I. Dan P adalah panjang kelas. Nah, kali ini akan kita bahas contoh soal menentukan nilai persentil dari data berkelompok, di mana datanya itu disajikan dalam bentuk histogram. Perhatikan contoh soal berikut ini. Berikut diberikan histogram data umur sejumlah pengunjung di suatu mall. Tentukan nilai persentil ke-10 dan persentil ke-83 dari histogram berikut. Baik, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui data berkelompok disajikan dalam bentuk histogram. Nah, di mana histogram ini dibuat berdasarkan nilai tengahnya. Nah, untuk menentukan nilai-nilai persentilnya, maka kita nyatakan histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka akan kita buat terlebih dahulu interval untuk masing-masing kelasnya, sehingga terbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini cukup kita cari interval kelas ke-1. Sementara interval kelas lainnya itu akan menyesuaikan. Nah, berdasarkan histogram ini, maka untuk batangan ke-1 di sini mempunyai nilai tengah 18. Maka nilai tengah untuk interval kelas ke-1 adalah X1 sama dengan 18.
Nah, di mana nilai tengah itu dirumuskan dengan X1 sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat 2 kali X1 itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, karena nilai X1 itu sama dengan 18, maka 2 dikali 18 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, hasil dari 2 dikali 18 adalah 36. Maka didapat 36 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa batas atasnya itu sama dengan 36 dikurang batas bawah. Nah, perhatikan di sini bahwa selisih nilai tengah untuk setiap batangannya adalah 5. Maka panjang kelas intervalnya adalah P sama dengan 5. Nah, di mana panjang kelas itu dapat dirumuskan dengan tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Sehingga didapat tepi atas dikurang tepi bawah itu sama dengan 5. Nah, untuk tepi atas itu dirumuskan dengan batas atas ditambah 0,5. Kemudian dikurang dengan untuk tepi bawah itu dirumuskan dengan batas bawah dikurang 0,5. Kemudian sama dengan 5. Nah, hasil dari operasi yang ada di ruas kiri ini adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 5. Nah, hasil dari 0,5 ditambah 0,5 ini adalah 1. Sehingga didapat batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 1, maka didapat batas atas dikurang batas bawah itu sama dengan 4. Nah, karena batas atasnya tadi adalah 36 dikurang batas bawah, maka didapat 36 dikurang batas bawah sama dengan 4. Nah, selanjutnya hasil dari operasi yang ada di ruas kiri ini adalah 36 dikurang 2 batas bawah. Kemudian sama dengan 4. Nah, selanjutnya berdasarkan persamaan ini, maka didapat bahwa 2 kali batas bawah itu sama dengan 32. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 2, maka didapat batas bawahnya sama dengan 16. Nah, karena tadi batas atasnya di sini adalah 36 dikurang batas bawah, maka batas atasnya itu sama dengan 36 dikurang 16. Hasilnya adalah batas atasnya sama dengan 20. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa batas bawah interval kelas ke-1 adalah 16, kemudian batas atas interval kelas ke-1 adalah 20, dan panjang kelasnya adalah 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita buat tabel distribusi frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa banyaknya batangan pada histogram ini adalah 7. Maka banyak kelas di sini ada 7 kelas interval. Nah, untuk interval kelas ke-1, batas bawahnya adalah 16 dan batas atasnya adalah 20. Maka interval kelas ke-1 adalah 16 sampai dengan 20. Nah, di mana banyaknya frekuensi pada interval kelas ke-1 ini adalah 2. Berikutnya interval kelas kedua. Batas bawahnya adalah 21. Dengan panjang kelasnya 5, maka batas atasnya adalah 25. Nah, di mana banyaknya frekuensi pada interval kelas kedua adalah 4. Berikutnya untuk interval kelas ketiga. Batas bawahnya adalah 26. Dengan panjang kelasnya adalah 5, maka batas atasnya adalah 30. Sehingga interval kelas ketiga adalah 26 sampai dengan 30. Nah, di mana banyaknya frekuensi interval kelas ketiga ini adalah 9. Berikutnya untuk interval kelas keempat. Batas bawahnya adalah 31. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 33. Sehingga didapat interval kelas keempatnya adalah
31 sampai dengan 35. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas keempat ini adalah 14. Berikutnya untuk interval kelas kelima. Batas bawahnya adalah 36. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 40. Sehingga didapat interval kelas kelima adalah 36 sampai dengan 40. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas kelima ini adalah 16. Berikutnya untuk interval kelas keenam. Batas bawahnya adalah 41. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 45. Sehingga didapat interval kelas keenam adalah 41 sampai dengan 45. Dari mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas keenam ini adalah 4. Nah, terakhir untuk interval kelas ketujuh. Batas bawahnya adalah 46. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 50. Sehingga interval kelas ketujuhnya adalah 46 sampai dengan 50. Nah, di mana banyaknya frekuensi kelas ketujuh ini adalah 1. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari data umur pengunjung mall berdasarkan histogram di samping. Nah, langkah selanjutnya akan kita tentukan frekuensi kumulatifnya untuk masing-masing kelas interval untuk mengetahui letak data dari masing-masing kelas intervalnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 2, maka frekuensi kumulatif dari interval kelas ke-1 ini adalah 2. Sehingga interval kelas ke-1 ini terletak pada data ke-1 sampai dengan data ke-2. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Sehingga interval kelas kedua ini berada pada data ketiga sampai dengan data ke-6. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 9, maka frekuensi kumulatifnya adalah 6 ditambah 9. Hasilnya adalah 15. Sehingga interval kelas ketiga ini terletak pada data ke-7 sampai dengan data ke-15. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 14. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 15 ditambah 14. Hasilnya adalah 29. Sehingga interval kelas keempat ini terletak pada data ke-16 sampai dengan data ke-29. Nah, berikutnya untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 16. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 29 ditambah 16. Hasilnya adalah 45. Sehingga interval kelas kelima ini terletak pada data ke-30 sampai dengan data ke-45. Berikutnya untuk interval kelas ke-6 dengan frekuensi 4. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 45 ditambah 4. Hasilnya adalah 49. Sehingga interval kelas ke-6 terletak pada data ke-46 sampai dengan data ke-49. Terakhir untuk interval kelas ke-7 dengan frekuensi 1, maka frekuensi kumulatifnya adalah 49 ditambah 1. Hasilnya adalah 50. Sehingga interval kelas ke-7 ini terletak pada data ke-50. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah frekuensinya adalah N sama dengan 50. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai-nilai persentilnya, yaitu sebagai berikut.
Pertama akan kita cari nilai persentil ke-10, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan letak persentil ke-10 dengan menggunakan rumus. LPI sama dengan data ke I per 100 dikali N. Nah, karena kita mau mencari nilai persentil ke-10, maka nilai I-nya di sini adalah 10, kemudian nilai N-nya adalah 50. Maka LP10 sama dengan data ke 10 per 100 dikali 50. Hasil dari 10 per 100 dikali 50 ini adalah 5. Maka persentil ke-10 itu terletak pada data ke-5. Nah, data ke-5 berdasarkan tabel ini itu terletak pada interval kelas kedua, yaitu 21 sampai dengan 25. Sehingga persentil ke-10 itu terletak pada interval 21 sampai dengan 25. Nah, interval 21 sampai dengan 25 itu mempunyai batas bawah 21. Maka tepi bawahnya adalah batas bawah yaitu 21 dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 20,5. Maka nilai TB adalah 20,5. Nah, berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-10 di sini adalah FK sama dengan 2. Selanjutnya untuk frekuensi kelas persentil ke-10 di sini adalah FP10 sama dengan 4. Kemudian nilai N-nya adalah 50 dan nilai P adalah 5. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai persentil ke-10-nya dengan menggunakan rumus P10 sama dengan TB ditambah 10 per 100 N dikurang FK per FP10 dikali P. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat P10 sama dengan TB yaitu 20,5 ditambah dengan 10 per 100 N yaitu 10 per 100 dikali 50. Kemudian dikurang FK yaitu dikurang 2 per FP10 yaitu 4. Kemudian dikali P yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 10 per 100 dikali 50 ini adalah 5. Kemudian 5 dikurang 2, hasilnya adalah 3. Selanjutnya 3 dikali 5, hasilnya adalah 15. Kemudian per 4. Sehingga didapat P10 sama dengan 20,5 ditambah 15 per 4. Nah, hasil dari 15 dibagi 4 adalah 3,75. Maka didapat P10 sama dengan 20,5 ditambah 3,75. Hasilnya adalah P10 sama dengan 24,25. Jadi, nilai persentil ke-10 dari histogram tersebut adalah 24,25. Nah, berikutnya akan kita cari nilai persentil ke-83, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, kita tentukan letak persentil ke-83 dengan menggunakan rumus. LPI sama dengan data ke I per 100 dikali N. Nah, karena kita mau mencari nilai persentil ke-83, maka nilai I-nya adalah 83 dan nilai N-nya adalah 50. Maka LP83 sama dengan data ke 83 per 100 dikali 50. Nah, hasil dari 83 per 100 dikali 50 adalah 41,5. Maka persentil ke-83 itu terletak pada data ke-41,5. Nah, data ke-41,5 itu terletak pada interval kelas ke-5, yaitu 36 sampai dengan 40. Sehingga persentil ke-83 itu terletak pada interval 36 sampai 40. Nah, interval 36 sampai dengan 40 itu mempunyai batas bawah 36. Maka tepi bawahnya adalah batas bawah yaitu 36 dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 35,5. Maka TB sama dengan 35,5.
Nah, berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-83 di sini adalah FK sama dengan 29. Kemudian untuk frekuensi kelas persentil ke-83 adalah FP83 sama dengan 16. Selanjutnya untuk nilai N-nya adalah 50 dan nilai P-nya adalah 5. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai persentil ke-83-nya. Dengan menggunakan rumus P83 sama dengan TB ditambah 83/100 N dikurang FK per FP83 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat P83 sama dengan TB, yaitu 35,5, ditambah dengan 83/100 N, yaitu 83/100 dikali 50, dikurang dengan FK, yaitu dikurang 29, per FP83, yaitu 16, dikali P, yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 83/100 dikali 50 adalah 41,5. Kemudian 41,5 dikurang 29, hasilnya adalah 12,5. Selanjutnya 12,5 dikali 5, hasilnya adalah 62,5. Kemudian per 16. Sehingga didapat P83 sama dengan 35,5 ditambah 62,5 per 16. Nah, hasil dari 62,5 dibagi 16 adalah 3,91. Maka P83 itu sama dengan 35,5 ditambah 3,91. Hasilnya adalah P85 sama dengan 39,41. Jadi, nilai persentil ke-83 dari histogram tersebut adalah 39,41. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Untuk submateri, menentukan persentil pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.